I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Hari ini kita semua hendak merayakan Kamis Putih setelah melewati 6 minggu Prapaskah. Setelah melewati masa aksi menahan diri, aksi Prapaskah yang kita jalani hingga saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita memperdengarkan Injil Tuhan di hari Kamis Putih saat ini. Ya Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini tiba saatnya bagi kami untuk semakin mendekat dan selalu dekat dengan Tuhan yang telah mendekatkan diri bagi kami hingga peristiwa malam Jumat itu. Ketika Engkau telah makan bersama dengan para murid, ketika Engkau telah membasuh kaki para murid, ketika Engkau telah mengajarkan pengajaran firman, seraya mengingatkan Yudas Iskariot, dan juga ketika Engkau telah menuntun para murid menuju taman di malam hari Jumat itu. Ketika Engkau telah mempersiapkan murid-murid, terlebih lagi dirimu, untuk menyatakan cintamu, cinta terbesar bagi kami, cinta terbesar bagi dunia ini. Kini perdengarkan kembali sapaan sabdamu, agar hati dan hidup kami selalu mendekat kepadamu dan mewujud dalam berkat di tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu dekat dengan kami berdoa, memohon pertolongan Roh-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan menurut kesaksian penginjil Yohanes melalui pasal 13 yang saya akan baca ayat 1 hingga 11. Namun saya mengajak saudara-saudara semua membaca lengkap pasal 13 dari Injil Yohanes ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepada Petrus, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semuanya kamu bersih. Demikian Injil Tuhan di hari Kamis Putih bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip utama di dalam menyikapi pandemi COVID-19 adalah sterilisasi. Steril, bersih. Bersih diri kita, utamanya bersih pada aktivitas di mulut, mata, dan hidung. Bagaimana supaya tangan kita steril? Bagaimana setiap benda yang disentuh, yang dipegang oleh tangan kita steril? Sebab dengan steril itu memberikan kita kemungkinan dan kesempatan untuk bisa melindungi diri hingga melawan COVID-19. Steril itu penting, saudara-saudara. Dan pada Kamis Putih ini penginjil hendak menyampaikan kepada kita peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa telah terjadi, yang seharusnya steril. Orang-orang yang dekat dengan Yesus itu steril, ternyata tidak. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Yesus tahu bahwa yang ikut bersama-sama dengan dia tidak steril semua. Mengapa demikian? Bayangkan satu meja makan bersama dengan Yesus, namun seorang yang bernama Yudas Iskariot telah mendapat bisikan iblis di dalam hatinya untuk mengkhianati Yesus. Ternyata orang yang bersama dengan Yesus, yang mengamati Yesus, yang melihat Yesus, bahkan mungkin juga yang bersama-sama bekerja dengan Yesus, kok bisa mendapat bisikan iblis untuk mengkhianati Yesus? Kenapa dia bisa mendapat bisikan seperti itu? Rupanya saudara-saudara, di dalam diri Yudas Iskariot, dia memiliki sebuah pengharapan bagi dirinya, bagi kelompoknya, untuk bisa memanfaatkan kehadiran dan kehidupan Yesus untuk dirinya. Sementara bagi Allah, kehadiran dan kehidupan Yesus bukan hanya untuk diri Yudas Iskariot maupun kelompoknya. Enggak sama rencananya, enggak sama kehendaknya, enggak sama cita-citanya, dan enggak sama rencananya. Dan inilah yang membuat diri dari Yudas Iskariot bisa tidak steril, hati dan hidupnya. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kalau kita ikuti membaca dengan lengkap, ketika para murid makan bersama, kemudian dibasuh kakinya oleh Yesus, hingga mereka mendengar pengajaran Yesus. Namun satu hal yang nampak jelas, di Kamis Putih itu, Yohanes bersaksi, bagi Yudas Iskariot, kehendak dirinya yang harus terjadi dan berlaku. Itu yang membuat Yudas Iskariot meninggalkan percakapan Yesus. Itu yang membuat Yudas Iskariot tidak bisa mendengar sapaan sabda Tuhan. Enggak utuh, enggak lengkap. Yang mau adalah dirinya didengar. Yang mau adalah kehendaknya yang terjadi. Dan itu yang membuat Yudas Iskariot berani mengambil sikap untuk meninggalkan dan keluar dari percakapan firman itu. Yudas Iskariot tidak mendengar pengajaran Yesus, sapaan Yesus. Kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Yudas Iskariot tidak mendengar pengajaran Yesus yang utuh. Yudas Iskariot tidak mendengar sapaan Yesus yang menyentuh. Karena di dalam dirinya adalah untuk dirinya sendiri. Kekuatan egosentrismenya begitu, sehingga dia tidak peduli lagi pada kehendak Allah, sehingga Yudas tidak lagi memperhatikan sapaan firman Tuhan. Dan disinilah saudara-saudara, pada Kamis Putih ini kita hendak melihat apakah hati kita, spiritualitas kita juga steril di hadapan Tuhan. Dan Yesus sendiri memiliki hati yang steril,
hati yang bersih. Ini yang membuat betapapun murid yang ada bersama dengan dia berkhianat. Ini yang membuat betapapun orang yang dia tahu akan berkhianat, dia tetap menyatakan keutuhan cintanya. Steril hati itu menjadi penting di Kamis Putih ini untuk membersihkan hati kita. Ketika hati kita bersih, ketika spiritualitas kita bersih, maka kita menghendaki spiritualitas itu yang ada ialah spiritualitas dari Tuhan sendiri. Betapapun Golgota di depan mata, betapapun salib harus dia pikul dan harus dia jalan, betapapun dia akan menjalani kematian di atas salib, tetapi karena hatinya steril, dia jalani semua itu. Dia tidak pernah merancang yang buruk, dia tidak pernah merancang yang jahat kepada orang lain. Dan itulah yang hendak diangkat pada peristiwa Kamis Putih itu. Ketika mereka makan bersama, mereka menyaksikan hati Yesus yang bersih. Ketika Yesus membasuh kaki para murid, mereka pun menyaksikan dan mengalami pembasuhan yang bersih. Pun firman yang disampaikan Yesus, pun perjalanan Yesus ke taman, setelah itu Yesus ditangkap untuk menuju Golgota. Dia jalani dengan hati yang bersih. Sekarang saudara-saudara, ketika COVID-19, korbannya semakin banyak. Ketika COVID-19 menjadi bayang-bayang kita ketika kita merayakan peristiwa Kamis Putih ini. Firman Tuhan menuntun kita. Jangan sampai hati kita nggak steril. Kita harus steril hati kita. Bersih. Bagaimana cara bersih? Jangan pernah berkhianat sama Tuhan. Termasuk juga jangan pernah mengkhianati tugas dan tanggung jawab kita. Betapapun COVID-19 itu mengancam kita. Jangan membuat iman kita lemah. Jangan membuat semangat kita untuk berbagi dan peduli terhadap sesama ini berkurang. Dokter, perawat, petugas medis, dan orang-orang yang mengalami dampak dari COVID-19 itu layak untuk menerima cinta kasih dari kita yang telah menerima anugerah terbesar dari Tuhan. Kamis Putih ini, mari kita merenung, mari kita termenung, mari kita mendalami hati kita untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Betapapun Jumat Agung itu gelap, betapapun Jumat Agung itu Yesus sendiri hingga dia mati di atas kayu salib. Namun Kamis Putih itu semakin jelas bagi kita. Yesus steril hati, bersih, tidak seperti Yudas Iskariot. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for thee, even thy cup of grief to share. Thou hast borne all for me, lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary.